Untuk pertemuan kali ini, pokok bahasan kita adalah membahas tentang hiperemesis gravidarum sebagai salah satu pokok bahasan kita dalam komplikasi kehamilan. Nah, dulu saat kita belajar di awal kehamilan fisiologis, kita mengenal istilah emesis atau morning sickness yang biasanya dialami oleh ibu hamil. Nah, apa bedanya dengan hiperemesis gravidarum ini? Selanjutnya kita akan pelajari sama-sama di sini apa itu hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah suatu kondisi di mana wanita hamil mengalami mual muntah yang cukup parah. Biasanya memuntahkan segala apa yang dimakan dan diminum sehingga berat badannya sangat turun drastis. Kemudian tukar kulitnya berkurang, diuresis karena terlalu banyak cairan yang dikeluarkan per oral. Kadangkala timbul asetonuria, yaitu kita temukan aseton dalam cairan urinnya. Penyebab hiperemesis gravidarum. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini sering dikaitkan dengan tingginya kadar hormon HCG dalam darah ibu hamil. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta sejak trimester pertama kehamilan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa peningkatan estrogen dan progesteron, terutama saat trimester pertama kehamilan, juga menjadi salah satu penyebab dari hiperemesis gravidarum. Kejadian tersebut menyebabkan penurunan kerja otot lambung dan membuat ibu hamil mudah memuntahkan isi perutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dari hiperemesis. Yang pertama yaitu yang mempengaruhi adalah faktor umur. Wanita hamil dengan umur di bawah 20 tahun akan memiliki risiko lebih besar mengalami hiperemesis dikarenakan belum cukupnya kematangan fisik, mental, dan fungsi sosial, sehingga mengakibatkan iritasi lambung yang dapat memberi reaksi pada impuls motorik untuk memberi rangsangan pada pusat muntah. Yang kedua yaitu yang mempengaruhi adalah faktor paritas. Hiperemesis lebih sering dialami oleh primigravida daripada multigravida, karena pada primigravida ibu belum mampu beradaptasi dengan hormon estrogen dan kronik gonadotropin. Peningkatan hormon membuat kadar asam lambung meningkat hingga muncul keluhan rasa mual. Untuk selanjutnya yaitu hubungan faktor kehamilan ganda yang dengan kejadian hiperemesis gravidarum. Ibu hamil dengan kehamilan ganda, kadar hormon estrogen dan HCG meningkat sehingga mual muntah dalam kehamilan ini meningkat dibandingkan dengan kehamilan janin tunggal. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan faktor pekerjaan dengan hiperemesis gravidarum. Hubungan ibu yang beresiko rendah adalah ibu rumah tangga dan pekerjaan salon. Tanda dan gejala pada hiperemesis gravidarum itu sendiri sangat beragam, yaitu diantaranya ialah: yang pertama, rasa mual dan muntah hingga lebih dari 4 kali per hari. Yang kedua, mengalami dehidrasi hingga membuat tubuh terasa lemas dan tidak bertenaga. Yang ketiga, menurunnya nafsu makan sehingga membuat kehilangan berat badan. Yang keempat, adanya konstipasi atau susah buang air besar. Yang kelima, rasa ingin terus ke kamar mandi untuk buang air kecil. Yang keenam, sensitif terhadap bau-bau tertentu. Yang ketujuh, memicu mual muntah hingga membuat sakit kepala dan pusing, sehingga membuat ibu harus beristirahat. Nah, apabila ibu merasakan kondisi-kondisi tersebut dan diikuti oleh tidak adanya asupan hingga 12 jam, muntah darah, jantung terasa berdebar, dan kondisi yang sangat lemas, ibu harus segera konsultasikan ke dokter ya. Cara mengatasi hiperemesis gravidarum pada ibu hamil, ada 4 cara mengatasinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak istirahat. Bukan hanya mendapatkan waktu dan kualitas tidur yang baik, ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum harus mengistirahatkan badan dan tidak melakukan aktivitas yang berat. Di samping itu, ibu hamil juga perlu dukungan dan kasih sayang dari orang-orang terdekat.
Kedua, memperhatikan pola makan. Makanlah dalam porsi kecil namun sering agar perut tidak kosong dan tetap memiliki energi. Buatlah jadwal makan 5-6 kali dalam sehari sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu, bisa menyediakan cemilan ringan seperti roti, biskuit, maupun cemilan yang berenergi di rumah agar dapat dikonsumsi sewaktu-waktu. Ketiga, jaga tubuh agar terhidrasi dengan baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dehidrasi dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi siapapun, termasuk bagi ibu hamil. Maka dari itu, ibu hamil harus tercukupi mineral bagi tubuhnya. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan. Jika berbagai upaya telah dilakukan dan belum berhasil, tidak ada salahnya untuk mengunjungi ahli gizi atau dokter kandungan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Dokter akan memberikan obat anti mual selama masa kehamilan untuk meredakan gejala hiperemesis gravidarum. Makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum yang pertama adalah makanan dengan tinggi karbohidrat, contohnya biskuit, roti, kentang, crackers, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah minuman hangat, jahe, susu hangat, kue jahe, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah buah dan makanan manis seperti buah potong, salad buah, puding buah, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Yang pertama adalah makanan tinggi lemak, contohnya junk food, gorengan, makanan yang bersantan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah makanan yang berbau tajam seperti durian, nangka, kol, dan bumbu-bumbu rempah yang berbau menyengat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi hiperemesis pada janin dan ibu. Pada bagian yang pertama, hiperemesis gravidarum dapat membahayakan kondisi ibu hamil dan janin. Mual dan muntah yang berlebihan akan menyebabkan tubuh kehilangan banyak sekali cairan sehingga dapat memicu dehidrasi dan gangguan elektrolit. Selanjutnya, resiko utama bagi wanita yang mengidap hiperemesis gravidarum adalah dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Apalagi pada ibu hamil, gangguan ini dalam waktu yang sangat tidak lama memiliki resiko lebih besar pada saat persalinan. Hiperemesis gravidarum dapat membahayakan kondisi ibu hamil dan janin. Mual dan muntah yang berlebihan akan menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan. Jika dibiarkan, kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan vein trombosis pada ibu hamil atau yang biasa disebut pembengkakan pembuluh darah di bagian kaki. Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum yang tidak ditangani berpotensi mengalami komplikasi berupa dehidrasi, anemia, malnutrisi, penyakit sindrom Wernicke akibat kekurangan vitamin B1, hiponatremia, gagal ginjal, koagulopati, emboli paru, dan depresi. Bukan hanya itu, komplikasinya masih ada beberapa di antaranya, yaitu kerongkongan pecah karena muntah, paru-paru yang kolaps, penyakit pada hati, kebutaan, pembengkakan otak akibat kekurangan gizi, gumpalan darah, kejang, koma, hingga kematian. Nah, maka dari itu, ibu hamil harus selalu memperhatikan asupan setiap harinya agar gizi yang masuk ke dalam tubuh dapat mencukupi janin yang dikandungnya. Selain itu, juga selalu menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, dengan rajin minum air putih, dan selalu meminum vitamin C. Menu sehari-hari bagi hiperemesis.
Beberapa jenis makanan yang ditetapkan bagi penderita hiperemesis yaitu roti panggang, biskuit, crackers, buah segar dan sari buah, minuman botol ringan seperti Coca-Cola, Fanta, limon, sirup, kaldu tak berlemak, teh, dan kopi encer. Makanan yang dianjurkan untuk diet hiperemesis 1, 2, dan 3 adalah makanan yang umumnya merangsang saluran pencernaan dan bumbu tajam, bahan makanan yang mengandung alkohol, kopi, dan yang mengandung zat tambahan ataupun pengawet, pewarna, dan bahan penyedap yang tidak dianjurkan.